Bahkan sebagian anggota tubuhnya hilang, dan kejadian ini kerap kali terjadi di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, sawadekap. Ketemu lagi sama aku Tamara Dev. Nah, di video kali ini aku akan membahas dua bandara yang disebut-sebut angker. Kalau kalian suka mengenai pembahasan ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Bandara pertama yang akan aku bahas untuk kalian adalah Bandar Udara Islamabad. Dibuka tahun 2018 menggantikan Bandara Benazir Bhutto, dan ini adalah salah satu bandara terbesar di Pakistan. Setiap tahunnya bandara ini mampu melayani 9 juta penumpang. Bandara ini juga merupakan salah satu bandara yang mampu menangani Airbus A380. Salah satu A380 pertama yang mendarat di Bandara Islamabad adalah milik Emirates di tahun 2018. Di tahun 2015, rencana untuk membangun bandar udara sebenarnya sudah dilakukan oleh otoritas penerbangan Pakistan. Namun ternyata pada saat itu mereka harus menyediakan lahan seluas 1.312 hektar untuk membuka sebuah lahan bandar udara. Pembangunan bandara baru sebenarnya direncanakan untuk menanggapi peningkatan lalu lintas udara dan beban penumpang di Bandara Benazir Bhutto. Peletakan batu pertamanya dilakukan di tahun 2007, sementara bandara ini diresmikan di tahun 2018. Sebenarnya warga Pakistan sudah tidak sabar untuk menunggu bandara ini beroperasi. Namun ternyata setelah sekian lama warga Pakistan menunggu-nunggu bandara ini dibuka, mulai muncullah hal-hal yang aneh dan juga mengerikan. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa mereka selalu merasa tidak nyaman atau merasakan energi yang berat ketika mereka berada di dalam bandara ini. Bahkan mereka juga sering merasa sesak ketika mereka ada di dalam sebuah ruangan di bandara. Kisah-kisah mistis juga sering dirasakan bukan hanya oleh para penumpang yang datang ke bandara, tapi oleh para pekerja yang justru setiap harinya mereka berada di dalam bandara itu sendiri. Kisah-kisah mistis yang sering terdengar di bandara ini ditanggapi oleh masyarakat sekitar merupakan sebuah kejadian mistis. Hal yang paling dipercaya oleh masyarakat adalah dengan sebuah bukti bahwa pembangunan bandara ini bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama. Banyak petugas keamanan bandara yang justru melaporkan bahwa mereka seringkali merasakan dan juga melihat aktivitas paranormal hingga akhirnya mereka kemudian tidak sadarkan diri. Karena banyaknya kisah-kisah yang berkembang dan juga rumor-rumor yang berkembang mengenai keangkeran dari bandara internasional ini, maka banyak wisatawan lokal maupun internasional yang lebih memilih tiba di Pakistan melalui bandara lain karena rumor ini ternyata membawa kisah mistis sendiri, bahkan membuat semua penumpang yang akan pergi melalui bandara ini sangat ketakutan. Bandara Islamabad ini dikabarkan berhantu sejak beredarnya penampakan hantu yang kemudian menjadi viral di media sosial. Benar saja, banyak orang yang memutuskan untuk membatalkan penerbangannya ke Bandara Islamabad dan memilih memesan penerbangan ke Lahore. Ada salah satu kisah yang paling mengerikan dari semua kisah yang tersebar di media sosial. Kisah ini dibawa oleh seorang wanita yang mengklaim saudara perempuannya bekerja untuk sebuah maskapai di bandara itu dan mentweet tentang hantu anak-anak di landasan pacu. Tweetnya berbunyi, salah satu pilot terus mengeluh tentang anak-anak yang bermain kriket di landasan. Bagian terburuknya adalah tidak ada orang lain di dalam tim selain pilot yang bisa melihat penampakan anak-anak itu. Dan beberapa staf juga melaporkan bahwa mereka telah mengalami beberapa kali insiden. Mereka juga mendengar suara-suara yang menakutkan dan melihat bayangan anak-anak. Dan beberapa juga bahkan melihat sosok-sosok yang tidak sempurna. Mereka melihat adanya sosok wanita yang terluka ataupun wajahnya yang sangat rusak atau bahkan sebagian anggota tubuhnya hilang. Dan kejadian ini kerap kali terjadi di malam hari. Bandara yang disebut-sebut angker atau mengerikan selanjutnya adalah Bandara Suvarnabhumi atau Bandara Suvarnabhumi. Ini adalah bandara internasional Thailand yang berlokasi di Provinsi Samut Prakan, Thailand. Nama Suvarnabhumi ini dipilih oleh Raja Thailand yang berarti tanah emas dan resmi beroperasi di tahun 2006 dan menjadi bandara utama di Thailand.
Luas terminalnya disebut-sebut sekitar 563.000 meter persegi dan disebut-sebut juga menjadi bandara terbesar di Asia Tenggara. Di tahun 2017, bandara dengan desain dan teknologi modern ini menerima total penumpang kurang lebih 60,8 juta penumpang. Bandara Suwarnabhumi ini terlihat mewah dengan 7 lantai dan 2 basement. Bandara ini dirancang oleh Helmut Jahn, arsitek Jerman Amerika yang dikenal dengan bangunan Sony Center di Berlin, Jerman. Selama 8 tahun, menara kontrol di bandara ini sempat menjadi yang tertinggi di dunia, yaitu setinggi 132,2 meter. Tapi bukan hanya kemewahan dan teknologi modern yang akan aku bahas dari bandara ini, melainkan kisah-kisah mistis yang dipercaya oleh orang-orang Thailand mengenai bandara angker ini. Banyak orang di Thailand yang menyebut bahwa bandara ini merupakan salah satu tempat yang paling angker di Thailand dan awalnya dimulai ketika pembangunan bandara tersebut. Bandara ini berada di tempat yang sebelumnya dikenal sebagai Nong Muaho atau Rawa Kobra. Rawa ini kemudian dikeringkan di tahun 1970-an dan direncanakan akan dibangun sebuah bandara. Namun karena banyak masalah dan krisis keuangan Asia sehingga konstruksi dimulai kembali di tahun 2002. Nah, awalnya kemudian bandara ini akan dibuka di tahun 2004, tapi karena pembengkakan dana dan masih dirasa kurangnya konstruksi serta terjadinya korupsi membuat pembukaan bandara akhirnya ditunda kembali. Ternyata penundaan dibukanya bandara ini bukan hanya karena masalah teknis dan masalah konstruksi, tapi melainkan beredarnya kisah mistis yang dibawa justru oleh para pekerja yang sedang membangun bandara itu sendiri. Selama konstruksi dari bandara ini, banyak para pekerja yang melaporkan telah mengalami insiden aneh. Dan hal ini juga membuat proses kerjasama pembangunan bandara jadi terhambat karena beberapa pihak tiba-tiba saja menolak untuk bekerja sama. Dan hal ini juga membuat proses kerjasama pembangunan bandara jadi terhambat karena beberapa pihak tiba-tiba saja menolak untuk bekerja sama. Kabar-kabar mistis pun mulai menyeruak dan bermunculan karena beberapa kecelakaan fatal yang terjadi di bandara. Banyak juga pengunjung yang mengaku mendengar adanya nyanyian, erangan, ratapan-ratapan yang aneh di bagian-bagian bandara sehingga membuat para penumpang ketakutan. Setelah banyak mendapatkan laporan dan cerita-cerita dari berbagai pihak mengenai mistisnya dari bandara Suwarnabhumi ini, maka otoritas bandara Thailand mengadakan upacara dengan mendatangkan 99 biksu Buddha yang fungsinya adalah untuk menenangkan dan juga untuk menghilangkan roh-roh jahat. Banyak orang yang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan bandara ini hingga akhirnya banyak kisah-kisah mistis yang beredar. Salah satu fakta yang mereka ketahui akhirnya adalah bahwa lahan yang digunakan untuk membangun bandara ini ternyata di zaman dulu kalanya adalah sebuah makam kuno. Saat proses ritual pengusiran setan itu berlangsung dengan 99 orang biksu yang melantunkan mantra-mantra dan doa-doa, namun di akhir upacara ini justru salah seorang petugas bagasi mengalami kerasukan dan mengatakan bahwa ia adalah penjaga kuburan kuno. Sosok hantu lain yang ternyata sering terlihat dan disebut-sebut sering mengganggu di bandara ini adalah sosok hantu yang disebut dengan Puming. Sosok hantu yang sering terlihat oleh orang-orang yang berada di bandara ini justru disebut-sebut sebagai penjaga kuburan kuno di situ. Nah, banyak orang-orang yang menceritakan bahwa mereka melihat seseorang berjalan dengan menggunakan tongkat dan terlihat tua juga lemah. Ia juga seringkali menyebutkan kata-kata bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kuburan tua itu. Hantu ini beberapa kali terlihat di lorong-lorong bandara pada saat bandara itu benar-benar mulai sepi, tepatnya pada saat menjelang malam. Dan disebut-sebut hantu ini tidak akan pernah meninggalkan bandara karena ia percaya tempat yang ia jaga itu adalah kuburan kuno. Banyak hantu yang disebut-sebut bergentayangan di bandara ini. Dan salah satunya adalah hantu wanita yang disebut-sebut menggendong seorang bayi. Wanita itu terlihat pucat dan sering melangkah di depan kendaraan ketika kendaraan itu melintas di depan terminal ataupun di depan bandara. Nah, hantu ini juga disebut-sebut sebagai hantu yang menyebabkan terjadinya beberapa kecelakaan di bandara dengan cara ia mengganggu pengemudi ketika ia sedang menyetir. Ia lewat dengan menggendong anak kecil, kemudian
kemudian tiba-tiba saja hilang sehingga membuat pengemudi itu kaget dan terjadilah kecelakaan. Bukan hanya pengunjung bandara atau orang yang hanya melintasi bandara itu, tapi ternyata kru bandara juga pernah melihat dan mendengar suara langkah kaki yang menakutkan, suara-suara aneh seperti tangisan seorang wanita dan juga musik klasik Thailand. Bahkan banyak beberapa orang yang menyebutkan mendengar rintihan isak tangis dari seorang wanita dengan jarak yang sangat dekat. Nah, salah seorang petugas keamanan di bandara ini juga pernah mengatakan ia kesurupan saat bekerja oleh sebuah roh yang disebut Pokeming. Ia menyebutkan bahwa roh ini mengatakan bahwa mereka harus membangun sebuah kuil di bandara tersebut. Nah, ternyata bandara ini bukan hanya membawa kisah-kisah mistis, tapi juga kisah-kisah lain seperti adanya kecelakaan mobil, kegagalan peralatan, dan insiden yang melibatkan truk bagasi bandara. Tapi ujung-ujungnya selalu kata mistis yang disangkut pautkan dengan banyak hal ini. Ada lagi salah satu peristiwa terbesar yang pernah terjadi di tahun 2013 dan di tahun 2018, yaitu peristiwa pesawat Thai Airways yang mengalami overrun di runway saat mendarat. Banyak orang yang percaya bahwa itu adalah ulah dari hantu. Bukan hanya terjadinya insiden di runway, tapi ternyata banyak juga orang yang berusaha untuk bunuh diri di bandara tersebut dengan cara melompat dari area terminal yang lebih tinggi. Nah, karena banyak kejadian tersebut, akhirnya dibuatlah sebuah penghalang kaca oleh otoritas bandara untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Yang parahnya, beberapa orang mengklaim bahwa para korban bunuh diri bergentayangan di bandara dan meneror orang lain. Bandara ini dulunya sudah sangat mengerikan. Kemudian ditambah lagi isu-isu atau rumor-rumor mengenai bandara yang dipakai sebagai tempat untuk bunuh diri. Bukankah aura mistis di bandara ini justru semakin kental? Nah, itulah informasi mengenai dua bandara yang disebut-sebut menyeramkan dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Hai Delvers, nah dibalik kisah mistis yang baru aja aku ceritain sama kalian, sebenarnya aku pengen ngebahas juga nih. Kalau dulu aku waktu di SD pernah ada pembahasan. Nah, sebelum sekolah aku jadi sebuah bangunan, awalnya apa ya? Apakah lahan pekuburan atau mungkin juga sebuah rumah sakit di zaman Belanda? Nah, kalau di zaman kamu sekarang ada nggak sih pembahasan-pembahasan mengenai apakah sebenarnya lahan yang digunakan untuk sekolah kamu ini adalah lahan pekuburan atau rumah sakit? Boleh kamu komen-komen di bawah sini dan ceritain juga sama aku seberapa angker mungkin sekolah atau bangunan-bangunan rumah kamu. Terima kasih kamu udah nonton video aku. Jangan lupa diklik tombol subscribe, di follow juga akun media sosial aku, TikTok dan Instagram. Dan jangan lupa di like dan di komen-komen juga ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.